Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada materi daring yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling kelas 7 nggih. Anak-anakku semuanya, pada materi kali ini Bu Sulis ingin memberikan layanan tentang senangnya banyak teman di sekolah. Tentunya sampean semua senang ya anak-anakku kalau sampean di sekolah banyak teman, banyak sahabat, bisa berinteraksi dengan teman-teman baik di kelas maupun di luar kelas. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai materi daring kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita senantiasa mendapatkan kemudahan dalam bertolabul ilmi. Al-Hadiniyah bisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, tujuan dari layanan bimbingan konseling kali ini adalah agar sampean semua dapat memahami pentingnya seorang teman, memahami cara mencari teman dan disenangi teman, serta cara menolak ajakan negatif teman sebaya. Suatu kebanggaan apabila keberadaan Anda di sekolah banyak teman, disukai dan disenangi teman. Namun, tidak semua siswi dalam berinteraksi mudah diterima oleh lingkungannya. Siswi yang kurang diterima oleh teman sebayanya dapat dilatih dengan meningkatkan sikap dan perilaku yang positif. Memperhatikan teman sebaya dengan cara yang hangat dan bersahabat, dan membuka pembicaraan yang sesuai dengan minat teman sebaya. Di sini Ibu akan memberikan cara bagaimana memperoleh teman baru di sekolah. Tentunya sampean yang masih kelas 7, apalagi selama pandemi COVID ini masih sering pembelajarannya melalui daring nggih. Jadi jarang sekali berinteraksi dengan teman. Tapi untuk yang di pondok sudah setiap hari bisa berinteraksi dengan teman. Untuk cara yang pertama, anakku, adalah memperlihatkan keramahan. Di sini sangat diperlukan dalam bersosial atau pertemanan. Ketika kita kepada teman, kepada orang lain, kita harus selalu ramah, nggih. Jangan banyak cemberut, pasang muka cemberut. Tentunya ini tidak mengenakan untuk orang lain. Yang kedua adalah bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Ini ketika pandemi COVID ini mungkin belum bisa terlaksana dengan baik. Insya Allah setelah pandemi COVID berlalu, ekstrakurikuler di MTS Perguruan Mu'alimat akan aktif kembali, nggih. Kita berdoa bersama-sama anak-anakku, semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Untuk cara yang ketiga, bertemanlah di kelas dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih teman, jangan memilah teman. Semua yang ada di kelas adalah teman sampean semua. Tidak ada geng-geng, tidak ada kelompok-kelompok di kelas. Semuanya bersaudara. Yang keempat, mulailah dengan sesuatu yang sama. Jangan sering berbeda ketika berinteraksi dengan teman. Ketika sampean sering berbeda, maka sampean akan dijauhi teman, baik dalam berpendapat, baik dalam bersikap. Yang kelima, jangan segan memuji orang lain.
Tidak ada ruginya anak-anakku kalau kita sering memuji orang lain. Itu adalah sikap hormat kita kepada orang lain, kepada teman. Jangan sering mencemooh orang lain. Yang keenam adalah memulai dari sosial media atau sosmed, apalagi era saat ini. Sosial media itu sangat berpengaruh untuk pertemanan. Tetapi tentunya harus diambil dari sisi yang positif, berteman dengan baik, bersosial media dengan baik, dengan bijak, menggunakannya dengan baik. Yang ketujuh adalah terbukalah kepada siapapun. Jadilah orang yang bisa terbuka kepada siapapun. Jangan jadi orang yang sering mengunci diri atau menyendiri di dalam pertemanan. Yang kedua, ibu akan memberikan tips agar kita banyak teman. Yang pertama, menciptakan interaksi. Yang kedua, bersikap menyenangkan, baik, dan penuh perhatian. Ini sangat penting anak-anakku. Ketika kita sering cuek kepada orang lain atau tidak baik, tidak ada empati kepada teman yang sedang kesusahan, maka suatu saat ketika kita dalam keadaan yang tidak mengenakan atau kesusahan, kita juga tidak diperhatikan oleh orang lain. Yang ketiga, tingkah laku yang prososial. Prososial itu adalah bisa berinteraksi dengan orang banyak. Yang keempat adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Ketika kita bisa menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai oleh orang lain. Yang kelima, menyediakan dukungan sosial. Bermacam-macam, ketika ada teman kesusahan, kita membantu. Ketika teman sedang merasa sedih, kita menghibur, ya. Kita tumbuhkan rasa empati untuk orang lain atau teman-teman di sekitar Anda. Ini ada cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Jadi, dalam memilih teman, dalam mencari teman itu terkadang ada cara yang tidak tepat yang sampean lakukan. Secara perilaku psikologis, apa saja yang dilakukan biasanya? Yang pertama, biasanya buruk sangka, negative thinking kepada teman atau orang lain. Ini tidak boleh dilakukan, Sampean harus selalu positive thinking kepada orang lain, berbaik sangka kepada orang lain, memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri semata. Jadi ini egois, ya. Kalau ada keperluan, baik-baik. Kalau sudah tidak butuh, dicuekin temannya. Nah, ini adalah salah satu cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Memaki, bertingkah laku kasar, membicarakan keburukan teman, menyebarkan berita bohong atau hoax, memperlakukan teman dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Ini anak-anakku beberapa cara yang tidak tepat dalam mencari teman. Tentunya jangan dilakukan. Kalau sampai ingin banyak teman, banyak saudara, cari cara yang tepat dan yang baik dalam pertemanan. Sikap diri yang negatif, perilaku antisosial, agresi fisik dan verbal, ini juga jangan dilakukan dalam mencari teman.
Apa sih agresi fisik dan verbal? Ini seperti bullying atau bully secara fisik maupun ucapan. Ini tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara menolak tekanan negatif dari teman sebaya? Tekanan negatif ini sama halnya dengan dibully ya, dibullying. Yang pertama, ketika sampean dibully atau mendapatkan tekanan negatif dari teman sebaya, yang harus sampean lakukan adalah menyingkir. Menyingkirlah. Jauhi, hindari. Itu lebih aman dan lebih baik. Yang kedua, jauhi teman yang melakukan tekanan padamu. Seperti yang pertama tadi Bu Sulis jelaskan, nggih. Yang ketiga, bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang akan dilakukannya, agar tetap tenang dan berpikir rasional. Jadi sampean positive thinking bahwa teman sampean tidak mungkin melakukan bully kepada sampean. Yang keempat, tolak dengan kalem dan tegas. Ketika sudah ada pembulian atau penekanan negatif dari teman, sampean harus bisa menghindar atau menolak, baik secara kalem maupun tegas. Yang kelima, tolak dan beri alasan. Ketika diajak tidak baik, sampean harus bisa menolak dan memberi alasan yang logis agar sampean tidak mendapatkan tekanan yang negatif dari teman. Yang keenam, tolak dan utarakan nilai atau keyakinan yang kamu pegang. Yang ketujuh, panggil temanmu yang lain untuk membantumu. Ketika sampean sudah mengalami hal yang negatif atau hal yang tidak baik dari pertemanan, ketika sampean butuh teman, ajak teman untuk membantu masalah yang sampean hadapi. Ketika kita tidak bisa bertindak sendiri, kita harus mencari teman yang tepat untuk membantu masalah yang sampean hadapi. Ini namanya konseling sebaya, nggih. Yang kedelapan adalah selalu siapkan alternatif jalan keluar atau rencana B. Cari teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya. Ini cara yang kesembilan. Cari teman yang aman, yang baik, yang tidak memaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang ke-10 adalah mintalah seorang penengah untuk membantumu. Ini sangat diperlukan ketika sampean terjadi masalah dengan teman, mintalah orang lain untuk membantu masalah jika sampean tidak bisa menyelesaikan sendiri. Tidak apa-apa, tidak perlu takut untuk bercerita kepada orang lain. Yang ke-11 adalah laporkan kepada orang dewasa. Jika memang diperlukan, segera lapor kepada orang dewasa, baik guru, pembimbing, maupun orang tua. Jika sampean tidak bisa menyelesaikan sendiri, biar nanti masalah Anda atau sampean dimediasi oleh orang dewasa. Yang ke-12, yakinlah pada nalurimu. Yang ke-13, putuskan hubungan dengan teman yang melakukan tekanan saat itu juga. Jadi ketika sudah pertemanannya tidak baik, ada pembulian, penekanan, mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, sampean harus segera menghindar, nggih. Tidak perlu didekati lagi. Nanti kalau situasi dan kondisinya sudah baik, sampean boleh berteman lagi. Jadi hindari sementara ketika terjadi kepada sampean hal-hal yang berbentuk tekanan negatif, nggih. Di sini ada sebuah gambar. Apa makna gambar berikut ini? Membaca keburukan diri sendiri lebih sulit dibandingkan dengan membaca keburukan orang lain. Terkadang kita selalu mengunggulkan diri sendiri dan selalu merendahkan orang lain. Jadi sifat, sikap ini tidak boleh dilakukan, anak-anakku. Kalau sampean ingin punya teman banyak, ingin bersosial yang baik,
bersikap sosial yang baik, sampean harus selalu memandang baik orang lain. Jangan sering mengunggulkan diri sendiri. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti materi daring Bu Sulis. Semoga ini bermanfaat untuk sampean semua. Ingat ya anak-anakku, tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK.